Halo, assalamualaikum. Nah, halo Nisa. Nah, gini deh. Ini aku baru ngantar anakku ulang tahun, habis acara ulang tahun. Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah, Bidan paling hits Asia Tenggara. Di video kali ini mau cerita aja nih ya tentang apa nih? Tentang perjuangan aku punya rumah sama tempat tinggal. Jadi tujuannya ya semoga apa yang kalian cita-citakan itu terkabul, semoga aku bisa menginspirasi gitu loh. Intinya kan kita ya punya impian lah, punya cita-cita gitu. Terus kita berusaha gitu ya teman-teman. Apa sayang? Apa? Lah, mana balonnya? Itu. Ini. Ini kan banyak mainan nih. Nih, ini banyak mainan. Apa? Apa sayang? Apa sayang? Apa sayang? Banyak tuh. Tumuk ya. Jadi ya teman-teman, aku itu membangun rumah sama tempat praktek itu bertahap, terus pelan-pelan, jadi nggak sekaligus terus langsung jadi gitu, enggak. Bentar, kamu yang bisa makan. Ini nih. Jadi kan awal ceritanya tuh pas aku nikah, itu di mindset aku itu aku harus punya tempat tinggal sendiri. Aku nggak mau ngikut orang tua, aku nggak mau ngikut mertua, pokoknya aku harus punya tempat tinggal sendiri. Soalnya aku pastikan punya privacy ya, kayak gitu. Terus beda lah kalau udah nikah mah ngikut orang tua atau mertua kan. Nah, aku mendingan ngontrak atau ngekos lah kayak gitu, dulu pikiran aku ya guys, tapi kan untuk teman-teman kan mungkin beda ya pemikirannya. Dulu aku memutuskan untuk ngontrak. Ngekos dulu, ngekos, habis itu nyari kontrakan satu rumah gitu. Intinya sih biar aku mandiri gitu. Terus aku ngekos di Jakarta kan. Udah sambil ngumpulin ini ya, modal buat rumah karena kan rumah itu kan nggak murah ya. Tapi aku kayaknya aku bisa gitu, aku mampu kayak gitu loh. Di situ kayaknya prihatin banget beneran teman-teman. Aku tuh ya dulu mikirnya setelah nikah itu yang pertama, yang paling prioritas adalah kita punya rumah sendiri, bener. Satu, kalau misalkan kita ngekos atau kita ngontrak itu kayak dikejar-kejar kalender gitu loh. Setiap tanggal sekian harus bayar, setiap tanggal sekian harus bayar gitu. Aku ngalamin itu gitu. Aku tuh dulu ikut arisan ya, habis ikut arisan aku kredit itu loh, nyicil beli LM Logam Mulia. Soalnya aku mikir dulu kalau misalkan dijual kembali gitu ruginya nggak terlalu banyak gitu, makanya aku dulu beli emasnya itu logam mulia bukan perhiasan gitu teman-teman. Ya nyicil lah berapa ratus ribu per bulan aku sisihkan untuk beli LM dulu ya. Terus masalah penampilan ya teman-teman, selama aku belum punya rumah waktu itu, eee, prihatin bener. Jadi kayak sendal ya, contohnya sendal ya yang dipakai itu-itu aja. Kalau misalkan sendalku masih layak pakai, ya udah aku nggak beli lagi gitu, aku nggak beli yang baru. Terus tas kalau memang masih bisa dipakai, ya udah tas itu aja. Terus baju ya seadanya yang penting sopan, terus masih layak pakai juga, udah aku nggak masalah penampilan, tas, HP gitu. HP kalau masih bisa digunakan, udah aku juga nggak ganti-ganti. Sama motor ya, motor dulu pokoknya walaupun motornya butut yang jelas itu masih bisa dipakai juga, aku nggak kepikiran mau ganti motor. Intinya kayak gitu. Jadi uang yang didapatkan itu dikumpulkan untuk persiapan nanti pokoknya punya rumah dulu, gitu.
kalau belum punya rumah, aku tuh nggak mau neko-neko gitu, nggak model-model mau gimana-gimana, pokoknya fokus aja. Jadi ya gitulah, kelihatan banget loh. Jadi kayaknya baju aku ya itu-itu lagi, sendalku ya itu-itu lagi, tasnya juga itu-itu lagi. Ya maklum dulu pokoknya ada uang, masuk tuh, masuk beli LM gitu. Habis itu awalnya nggak ada rencana, belum ada rencana, maksudnya belum ada rencana untuk buka praktek. Intinya aku mau punya rumah ya untuk tempat tinggal, tadinya kayak gitu. Terus aku mau kerja, gitu doang. Belum kepikiran nanti aku buka praktek, belum. Habis itu berdoanya, "Ya Allah, aku semoga bisa punya rumah sendiri, kecil nggak apa-apa, jauh nggak apa-apa, yang penting aku punya rumah." Gitu. Sebenarnya ya Allah mengabulkan apa yang kita berdoanya seperti apa, Allah mengabulkan gitu. Dan doaku kayaknya kurang terperinci, harusnya moga-moga rumahku besar, deket, kayak gitu ya, harusnya. Dulu mah aku kayaknya berdoanya kayak gitu, punya rumah jauh nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, yang penting aku punya rumah, gitu dulu. Nggak buat teman-teman di rumah ya, jadi doanya jangan sama aku lah, jangan sama kayak aku gitu. Harusnya doanya moga-moga punya rumah gede, terus deket kerjaan, gitu aja. Nah udah, intinya akhirnya aku nemu di Tangerang Selatan, sedangkan suamiku kerjanya di Jakarta. Sempet itu, waktu aku nyari-nyari rumahku tuh, setiap ada pameran rumah, aku tuh dateng, berharap ada rumah yang murah, kayak gitu loh. Itu adanya di pinggiran Jakarta dulu, jadi jauh banget dari Jakarta. Terus sempet pernah kita mau bayarin di Depok. Cuman suamiku bilang, "Bun, kalau di sini, kalau misalkan Bunda pengen beli apa-apa, itu harus pakai motor tahu, jauh buat tempat misalkan beli jajanan atau beli makanan itu jauh, Bun." Ya gimana ya, akhirnya kita nggak jadi, gitu. Tapi ya alhamdulillah kita dapat tempat sekarang, kita mau beli apa-apa tuh deket, terus dari jalan raya juga walaupun rumahku masuk gang, tapi dari jalan raya itu deket, guys, jalan kaki bisa langsung ke Indomaret gitu loh. Yang akhirnya pas nemu tempat ini kita hanya bisa bayarin tanah doang kan. Nah, itu LM dijual, perhiasanku dijual, motor suami dijual, tabunganku, pokoknya semuanya dijual. Itu yang tersisa hanya ini tahu, waktu ini adalah kado waktu aku tunangan. Jadi suamiku dulu ngasih ini waktu udah tunangan, ngasih ini. Terus sekarang ya udah yang tersisa cuma ini. Kayak motor, perhiasan, apapun itu udah kejual untuk beli tanah sama dikit-dikit kita bangun gitu loh teman-teman. Nah, udah kan intinya bangun juga belum selesai. Jadi baru mentahan gimana sih, bangunan mentahan gimana sih, jadi baru batako-batako gitu. Nah, terus itu posisiku aku punya anak pertama nih, seusia kayak gini, seusia 1 tahunan. Di situ apa ya, intinya mikir, suami mikir, "Udahlah nggak usah kerja, soalnya satu, gaji aku sama untuk nitipin anak, satu seimbang lah," gitu. Sama-sama, jadi kayaknya gaji aku tuh habis kayaknya untuk nitipin anak sama untuk biaya catering kayak gitu ya. Terus keduanya kan belum tentu ya kalau misalkan kita dititipin nitipin anak ke orang gitu, pokoknya kayaknya belum sreg gitu. Akhirnya kata suamiku, baru tuh, "Ya udahlah, gimana kalau misalkan buka praktek aja," kata suamiku. Di situ sebenarnya aku kayak masih bergulat di dalam hati gitu loh teman-teman. Kan kalau buka praktek itu kan
tanggung jawab ada di kita ya, apa-apa keputusan juga ada di kita, gitu. Aku sih mikirnya, "Ya Allah, bisa nggak?" Kayak gitu loh. Terus akhirnya, ya udah, akhirnya suamiku nge-support aku buat, eee, buka praktek. Setelah praktek, karena rumahku kecil dan masuk gang ya, akhirnya sempet aku nyewa gitu loh, waktu belum ditingkat gitu. Aku nyewa guys, aku nyewa dengan biaya tuh, aku bayar bulanan waktu itu. Setelah itu ya dari uang klinik sama uang aku dari suami, uang klinik juga, itu dikumpulin dikumpulin. Akhirnya ya udah bismillah, akhirnya kita baru tuh rumahku dibongkar, terus dikit-dikit juga naik kayak gitu. Pertama kan dibongkar dulu, terus didak dulu, dicor, terus uang kita habis. Ya udah, terus kita ngumpulin lagi. Terus uang kita habis lagi, kita ngumpulin lagi. Kayak gitu-gitu terus. Ini seninya kita bangun rumah tuh gitu. Bobo. Oke. Bobo. Oh, sayang, sayang. Coklatnya kesini semua. Bobo. Oh, sayang. Sayang, sayang. Seni itu bangun tuh kayak gitu loh ya. Nggak enaknya tuh ya ampun, semua keuangan, tabungan, apa yang kita kumpulin selama ini tuh kayaknya lari bangunan semua, sampai Masya Allah, aku tuh kayak kepengen beli baju, pengen beli apa, itu mikir dulu teman-teman, nggak yang pengen beli, gitu. Aku tuh ya Allah, kalau inget ya seni bangunnya itu dari situ loh teman-teman. Itu perjuangan aku lah, kayak gitu. Jadi, mau beli ini butuh nggak ya? Kalau misalkan nggak butuh, ya mendingan nggak usah belilah, buat ngerenov aja. Terus kayak HP yang lain tuh, kayak gonta-ganti HP, kayak, "Mah, yang penting bisa dipakai, ya udahlah, nggak usah diganti." Kalau emang belum rusak-rusak banget, aku nggak bakal ganti HP. Terus apalagi ya, semuanya dari mulai itu ganti motor tuh juga karena motorku udah mati, macet gitu, jadi baru tuh kepikiran, "Ah, ganti motor nih harus," gitu. Intinya apa yang memang masih bisa kita gunakan aja, nggak usah kepikiran ngikutin tren gitu. Nggak pernah kepikiran, aku sama suami tuh nggak pernah kepikiran ngikutin tren gitu loh teman-teman. Semua yang kita pakai, semua yang ada, ya udah digunakan aja semaksimal mungkin. Uang yang ada, tabungan yang ada, itu lari semua ke bangunan gitu. Tapi ya moga-moga nanti suatu saat masa tua kita tinggal menikmati hasil apa yang sudah kita raih sekarang. Di masa muda kita udah merih banget, prihatin banget. Terus, ya demilah ya, demi masa depan ya semoga juga teman-teman yang memang mau punya rumah, mau tempat praktek gitu, semuanya terwujud. Yang akhirnya aku alhamdulillah dari mulai tempat prakteknya kecil, terus aku sekarang bidak, teruslah ya naik lantai 2 gitu. Sekarang ya semua berawal dari doa dan impian sih sebenarnya, gitu. Semoga buat teman-teman yang memang punya cita-cita seperti itu segera dimudahkan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Punya rumah memang mahal, memang susah, tapi yang namanya mahal, susah bukan berarti tidak bisa, gitu. Semangat, oke? Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.